Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran akidah dan akhlak. Insya Allah kita akan mempelajari tentang rukun iman. Karena sebelumnya pada pekan yang lalu kita telah mempelajari tentang pentingnya iman, maka sekarang kita akan melanjutkan dengan materi rukun iman. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan untuk kita dalam belajar dan agar ilmu yang telah kita pelajari menjadi bermanfaat untuk kita, keluarga kita maupun orang lain, nak ya. Baik, Ustaz akan bacakan dari sini dan Anda sekalian membaca dari rumah seperti biasa, nak ya. Baik. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Kemudian kita akan mempelajari tentang rukun iman. Beriman harus sungguh-sungguh. Kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini rukun iman sebenar-benarnya. Nah, Ustaz tanya nih, Anda sekalian sudah pernah dengar belum yang namanya rukun iman? Sudah kan? Nah, rukun iman itu ada 6. Satu ulangin, rukun iman itu ada 6. Ada 6 nah ya, jelas. Nah, rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu kita sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Kemudian tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Tuhan satu-satunya. Kemudian yang kedua yaitu kita diperintahkan untuk beriman kepada malaikat. Kita beriman kepada malaikat maksudnya mengetahui dan mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang ditugaskan dan hidup berdampingan dengan kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala ini seperti agama-agama yang terdahulu, nak ya. Seperti agama yang dibawa Nabi Isa misalkan, yang dibawa Nabi Daud, kemudian yang dibawa Nabi Musa. Nah, kitab-kitab ini kita mengimaninya karena dahulu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman yang terakhir itu merupakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang mereka bawa, sehingga kita beriman dengannya tidak boleh sedikit pun kita tidak beriman dengan isinya. Paham nak ya? Baik, kemudian yang keempat yaitu beriman kepada para rasul. Maksudnya kita dianjurkan untuk benar-benar meyakini bahwasanya rasul-rasul yang Allah utus itu merupakan orang-orang yang memberikan peringatan kepada kita agar kita beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam kesyirikan. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu kita dianjurkan untuk mempercayai bahwasanya hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Kita harus benar-benar percaya bahwasanya nanti kiamat itu benar adanya, nak ya. Dan di zaman kita sekarang mungkin ada kiamat-kiamat kecil seperti banjir misalkan, kemudian tanah longsor dan kematian. Nah, itu termasuk ke dalam kiamat yang kecil. Kiamat besarnya masih belum terjadi, dan itu akan terjadi nanti
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada malaikatnya yaitu Israfil untuk memberikan atau menyampaikan trompet sangkakala. Nah, ketika itu ditiupkan oleh malaikat, maka terjadilah hari kiamat. Nah, kemudian yang keenam yaitu kita dianjurkan untuk beriman kepada qada dan qadar. Ustadz, apa maksudnya? Maksud dari beriman kepada qada dan qadar yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita. Misal, Ananda sekalian di rumah misalkan sekarang punya Abi dan Umi. Nah, Abi dan Uminya anak-anak sekalian itu telah Allah tetapkan. Nah, kita beriman dengan ketetapan Allah itu dan Allah telah memberikan rezekinya kepada kita. Misalkan Ananda sekalian diberikan oleh Allah kelancaran di dalam rezekinya orang tuanya, maka itu telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ustaz, apa itu kitab Lauhul Mahfuz? Kitab Lauhul Mahfuz adalah kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui isinya kecuali hanya Allah seorang. Dan di sanalah tercatat takdir-takdir segala yang terjadi baik di muka bumi ini maupun segala yang di langit. Jelas nak ya? Nah, jadi seperti itu pembelajaran kita pada hari ini. Ustadz ulangin. Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat beriman kepada Rasul Allah. Kelima beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadar. Nah, mungkin hanya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Insyaallah pembelajaran kita akan kita lanjutkan pada pekan depan nak ya. Nah, jadi tugasnya Ananda sekalian mengerjakan evaluasi 1 dan 2 pada halaman ke-18. Ustaz ulangin, evaluasi 1 dan evaluasi 2 pada halaman berapa? Halaman 18. Jangan sampai salah nak ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.